Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Zaini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler B Stambuk 2021. Nah, di sini saya ada tugas podcast dari mata kuliah Manajemen Sekolah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MM, MPD. Podcast saya yang saya namakan itu adalah Sobat Ceria. Narasumber saya juga dari luar Unimed, yang kuliahnya itu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penasaran tidak kalian? Baik, selamat menyaksikan semuanya. Sekitar. Bye. Halo Sobat Ceria. Halo. Kembali lagi dengan podcast Rafika. Ya, hari ini kita kedatangan mahasiswi nih. Siapakah dia? Ini dia. Halo, perkenalkan, nama saya Japira dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kakaknya? Halo, nama saya Heca Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, Kak Zafira dan Kak Eca. Biar lebih akrab kita manggil kakak aja kali ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu manajemen sekolah? Menurut saya ya, manajemen sekolah itu seperti tindakan pengelolaan untuk pengadministrasian bagian sekolah untuk memberdayakan atau memberi ruang bagi sekolah, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya gitu untuk mencapai tujuan yang ada di sekolahan. Baik. Terus tadi saya dengar dari penjelasan kakak itu tentang ada pengadministrasian sekolah. Nah, apa sih administrasi sekolah yang kakak ketahui juga? Tujuannya itu apa untuk sekolah? Tujuannya itu sebenarnya untuk mengefisienkan bagian sekolah gitu ya, untuk bikin segala aktivitas yang ada di sekolah itu menjadi efektif dan profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang sekolah itu inginkan gitu loh. Dan yang saya tahu gitu kan, untuk tujuan administrasi ini itu untuk menjadikan warga sekolah ini berkualitas dan mampu menyuarakan cita-citanya dari sekolah gitu loh, untuk mencapai dasar Pancasila. Sebenarnya tujuan administrasi ini diselenggarakan oleh masing-masing sekolah ya, karena setiap sekolah itu memiliki cara masing-masing dalam mengadministrasikan bagian sekolah gitu kan, untuk mewujudkan kerja usaha seperti tata usaha, perkantoran, atau sekelompok warga yang ada di sekolahan tersebut. Baik. Bagus sangat ya penjelasan dari kakak itu. Lanjut lagi. Menurut kakak ini manajemen peningkatan mutu itu apa sih? Menurut saya manajemen peningkatan mutu itu kayak metode peningkatan yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan sekolah itu sendiri gitu loh, bertumbuh pada persekolahan itu sendiri untuk mengaplikasikan sebuah teknik gitu,
ketersediaan yang ada di tata usaha, tentang kuantitatif, kualitatif gitu. Jadi untuk dia berkesinambungan gitu loh, untuk meningkatkan kapasitas sekolah, kemampuan sekolahnya, untuk organisasi yang menjadi organisasi yang berguna, untuk kebutuhan peserta didik kayak misalnya bansos gitu. Baik, manajemen sekolah itu kan salah satunya mencakup kepemimpinan kepala sekolah. Nah, bagaimana sih cara kepala sekolah itu untuk membuat orang di sekitar lingkungan sekolah bekerja untuk mencapai tujuan sekolah? Sebenarnya sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah ya, seperti yang kita tahu gitu kan. Dan kepala sekolah ini pasti ingin sekolahnya itu kayak bermutu, disiplin, tertib, aman, optimal, teratur gitu kan. Jadi sebenarnya kondisi yang ada di sekolah, kondisi siswa itu tergantung dengan iklim yang ada di sekolah. Baik itu dari peraturan, tata tertib, sampai ya yang ada yang kita lihat di bagian-bagian sekolah lah, visi misi gitu. Terus dengan adanya tata cara tersebut, kita dapat siswa ini dapat menyesuaikan diri gitu kan dengan situasi di sekolah. Dengan situasi yang sekolah yang disiplin, pasti siswanya bakalan disiplin, ikut serta akan keorganisasian, aktif dalam segala acara dan sosialisasi yang ada di sekolah, mulai dari merancang, melaksanakan, dan menjaga bagian-bagian yang ada di sekolah. Dan sebenarnya kalau kemauan siswa ini berdasarkan motivasi yang ada pada lingkungan sekolah ya, kayak dia termotivasi belajar karena mungkin ada somethingnya kali ya yang bisa buat dia jadi bermanfaat di bagian sekolah tersebut. Definisi dari manajemen sekolah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi juga mencakup tentang memberdayakan sumber daya manusia. Nah, apa pengertian dan manfaat perencanaan sumber daya manusia? Sebenarnya SDM itu berfungsi yang pertama itu untuk pengorganisasian yang ada di sekolah kali ya. Dengan adanya SDM itu membuat sekolah menjadi manajemen yang berguna. Dengan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki setiap organisasi tersebut gitu. Dengan jabatan yang tentu kita udah tahu lah, jabatan itu dipilih dengan ketua-ketuanya, ketua dan ketua gitu kan. Dan sebagai sasaran yang tepat gitu loh. Perencanaan SDM ini berkaitan dengan pengidentifikasian persoalan, kita sebut saja problem, dengan ancaman-ancaman yang ada dan peluang-peluang atau peluang-peluang yang ada dalam organisasi gitu. Dan sebenarnya manfaat SDM ini yang pertama itu ada pada organisasi. Pemanfaatan SDM ini bisa dilakukan secara baik gitu kan, dengan melalui perencanaan SDM ini dengan cara matang, produktif dalam pekerjaan. Dan yang saya tahu lagi yaitu perencanaan SDM ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, yang kayak misalnya di bagian sekolah gitu kan, kita kan butuh guru, butuh Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah, terus kayak butuh TU tenaga kerja utama gitu kan. Jadi kayak SDM ini penting bagi lingkungan sekolah. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya gitu kan, kegiatan yang ada di sekolah ini kan didasarkan pada dasarnya penelitian. Dan perencanaan SDM ini menyusun program-program kerja
yang ada di sekolah, di setiap sekolah. Tapi kan setiap program itu, setiap sekolah itu memiliki programnya masing-masing dan tersusun seperti itu. Jawaban yang tepat dan bagus ya teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan kepada Kak Echa. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang teknik peningkatan mutu pendidikan. Nah, apa pengertian dari teknik yang kakak ketahui? Menurut saya, teknik peningkatan mutu pendidikan itu strategi garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi itu Kak, yang telah diterapkan. Nah, pendekatan itu cara pandang dalam bertindak atau konteks pembelajaran, menyampaikan materi atau bahan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus itu metode cara yang dipilih untuk bertindak atau apa konteks pembelajarannya itu menyampaikan bahan atau materi sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan oleh sekolah. Teknik itu caranya untuk melaksanakan metode yang digunakan dari sekolah. Nah, bagaimana sih penerapan manajemen berbasis sekolah itu menurut Kak Japira? Penerapan manajemen berbasis sekolah itu ya menurut saya itu melalui argumentasi gitu. Kayak yang kita ketahui sekolah itu kan lebih mengetahui kayak mana tentang kekuatan, kelemahan, kelebihan, peluang, ancaman yang ada di sekolah gitu kan. Terus sekolah juga mengetahui apa kebutuhan yang harus disiapkan oleh sekolahnya gitu kan. Dengan yang kita omongin tadi SDM gitu kan, dan non manusia pendidikan. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya bisa efisien gitu dan efektif jika dikontrol oleh masyarakat yang ada di sekolah. Dengan terlibatnya warga sekolah, masyarakat gitu kan, kita dapat menciptakan iklim yang transparansi gitu, dan demokrasi yang ada yang akan kita lakukan di sekolah tersebut. Dan sekolah itu kan wajib bertanggung jawab kepada orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintahan. Karena kan sekolah ini kan kita di bawah naungan pemerintahan. Dan sekolah akan berpacu untuk kompetensi gitu kan, kompetitif gitu kan, dengan sekolah yang lain supaya sekolahnya itu unggul. Jadi kan sekolah itu kayak berpacu gitu kan, kompetitif, berkompetensi dengan sekolah lain untuk menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah itu kayak unggul gitu di dalam masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, buat Kak Echa ini, apa sih yang dimaksud dengan supervisi akademik itu, Kak? Supervisi akademik itu kan untuk membantu proposal kepala guru lah. Itu melalui itu perencanaan yang sistematis, pengamatan dan cermat. Baru umpan balik yang objektif gitu. Dengan cara itulah guru itu dapat menggunakan balik untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi tujuan utama supervisi itu meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengajaran yang baik.
motivasi dan peningkatan mutu kerja. Nah, apa maksud dari pernyataan itu, Kak Jafira? Menurut saya ya, motivasi dan peningkatan mutu kerja itu kayak faktor pendorong yang menyebabkan manusia untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti kebutuhannya untuk bertahan hidup, makan, minum, gitu kan, kebutuhan yang memperoleh pendapatan kayak kerja gitu, kayak memperoleh penghargaan, kayak kita ikut kompetensi, organisasi, nah, seperti itu, untuk meningkatkan status sosial kita di kalangan masyarakat. Nah, jadi manusia itu kita tuh harus bekerja konsisten gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Karena kan manusia ini pemalas ya, kadang mager-mager gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Karena kan kita ini manusia yang butuh akan sesuatu sumber daya alam gitu loh. Nah, jadi kayak dalam pemeliharaan sumber daya alam itu kan adanya aktivitas kerjaan gitu kan, yang mengandung unsur kegiatan sosial yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya, kayak gitu. Ada 4 faktor yang turut berperan nih dalam meningkatkan kepuasan dan mutu kerja. Nah, coba Kak Eca sebutkan dari 4 faktor tersebut. Yang pertama itu pekerjaan yang penuh tantangan ya Kak. Terus kedua itu pekerjaan sistem penghargaan yang adil. Kan memang harus kerjanya harus adil gitu kan. Baru yang ketiga itu kondisi yang sifatnya mendukung, Saling mendukung satu sama lain ya Kak. Itu yang keempat itu sikap akan kerja. Kita harus nanya juga sikap akan kerja kita itu kan. Kalau nggak mendukung mana lah paten, nggak apa namanya, nggak kayak nggak sesuai gitu loh, nggak bisa mendukung gitu loh, nggak bisa kayak apa sih namanya itu, apa sih namanya, kayak kita kayak misalnya berkelompok-kelompok gitu loh, tidak bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai di sekolah. Begitu semuanya. Tidak terasa ya Kak, kita sudah di penghujung waktu ini, sudah melewati pembahasan-pembahasan yang bermanfaat nih. Untuk Kak Eca dan Kak Zafira ada yang ingin disampaikan tidak mengenai ini? Kayaknya yang kami sampaikan ini sudah cukup, lebih dari cukup gitu. Jadi kayaknya untuk pesan ya itu tadi, kita manusia ini membutuhkan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita nggak boleh sombong, kita harus bersosialisasi, kayak saling membantu, saling tolong menolong, karena kita untuk mendapatkan sesuatu itu juga kita memerlukan bantuan orang lain, seperti itu. Untuk Kak Eca tidak ada? Sudah cukup. Baik, apa yang disampaikan oleh Kak Jafira itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian podcast kita pada hari ini. See you Sobat Ceria. Yeay. Halo Sobat Ceria. Halo. Balik lagi dengan podcast Rafika Tring. Ya, hari ini kita kedatangan tamu lagi di podcast. Siapakah dia? Ini dia. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani dari Universitas Politeknik Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, Kak Dwi ya? Iya, betul sekali. Biar lebih akrab kita panggil kakak saja ya. Oke, boleh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen sekolah nih Kak. Sebelumnya kakak tahu nggak sih manajemen sekolah itu apa? Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Oh, tadi saya dengar tuh ada tentang
administrasi sekolah Iya, ya Kak. betul. Nah, apa tujuan dari administrasi dalam pendidikan yang diketahui? Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan profesional berpendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Seperti diketahui, tujuan pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan kepribadian dan kemampuan agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan di sekolah merupakan subsistem dari sistem administrasi pendidikan. Diselenggarakan oleh masing-masing sekolah atau unit kerja sebagai perwujudan dari usaha kerja sekelompok manusia. Wah, jawaban yang bagus ya Kak. Sangat-sangat jelas nih apa itu tujuan dari administrasi dalam sekolah. Nah, selanjutnya tuh menurut Kakak ini manajemen peningkatan mutu itu apa sih? Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemajuan dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Oh, bagus. Lanjutnya Kak. Manajemen sekolah itu salah satunya kan mencakup kepemimpinan kepala sekolah. Nah, bagaimana sih cara kepala sekolah tuh untuk membuat orang di sekitar lingkungan sekolah itu bekerja untuk mencapai tujuan sekolahnya? Yang pertama, pasti semua kepala sekolah akan membentuk kedisiplinan dalam lingkungan tersebut. Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan prasyarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat ditumbuhkan jika iklim sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan segera menyesuaikan diri dengan situasi sekolah. Jika situasi sekolah disiplin, siswa akan ikut disiplin. Benar. Kepala sekolah memegang peran penting dalam membentuk disiplin sekolah. Mulai dari merancang, melaksanakan, dan menjaganya. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil belajar ditentukan antara lain oleh gabungan antara kemampuan dasar siswa dan kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan ditentukan oleh motivasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sebab-sebab siswa bermotivasi dalam belajar diantaranya: 1. Yakin bahwa apa yang dipelajari bermanfaat bagi dirinya. 2. Yakin akan mampu memahami dan menguasai pelajaran tersebut. 3. Situasi belajar menyenangkan. Seperti itu. Wah, jawabannya sangat banyak ya, jawabannya sangat tegas dan mencakup semuanya. Kalau memang tujuan dari kepala sekolah tujuan dari kepemimpinan kepala sekolah itu pasti untuk menumbuhkan disiplin Iya, siswa, betul. motivasi belajar siswa. Benar. Agar siswa termotivasi. Iya, benar. Selanjutnya Kak, definisi dari manajemen sekolah yang sudah kita bahas sebelumnya itu tadi juga mencakup tentang memberdayakan sumber daya manusia. Nah, apa pengertian dan manfaat perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia atau bisa disebut SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilakukan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia sebenarnya berkaitan dengan pengidentifikasian persoalan-persoalan atau bisa disebut dengan problem, ancaman-ancaman threats dan peluang-peluang opportunities atau PTOS dalam organisasi dan lingkungan organisasi. Manfaatnya,
Pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang ada sudah ditingkatkan. Ketiga, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Keempat, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Kelima, seperti telah dimaklumi, salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. Keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Seperti itu. Oh, tadi yang saya dengar itu Kak, berarti perencanaan sumber daya manusia itu berkaitan dengan pengidentifikasi seperti persoalan-persoalan, terus ancaman-ancaman, peluang-peluang dan organisasi dalam lingkungan organisasinya. Iya, Baik. betul. Baik, kita lanjut ya Kak. Boleh. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik peningkatan mutu pendidikan. Nah, apa pengertian dari teknik yang Kakak ketahui? Pertama, strategi. Strategi merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan cara pandang dalam bertindak. Konteks pembelajaran, menyampaikan materi atau bahan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, metode. Metode adalah cara yang dipilih untuk bertindak. Konteks pembelajaran, menyampaikan bahan atau materi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, teknik. Teknik adalah cara untuk melaksanakan metode yang digunakan, seperti itu. Wah, jawaban yang sangat lugas gitu ya Kak. Iya. Baik. Selanjutnya tuh ada apa yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Baik, di sini kakaknya menanyakan supervisi ya. Iya. Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan balik yang objektif dan segera. Dengan cara itu, guru dapat menggunakan balikan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi, tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengajaran yang baik. Wah, berarti tadi saya dengar tuh berarti tujuan dari supervisi akademik itu meningkatkan kemampuan dari Iya. keprofesionalan guru gitu ya Iya, Kak. betul. Baik, benar-benar. Selanjutnya itu motivasi dan peningkatan mutu kerja. Nah, apa maksud dari pernyataan tersebut itu Kak? Baik, kakaknya tadi nanya apa? Motivasi dan peningkatan mutu kerja. Oke, saya akan menjawab. Faktor pendorong yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup, kebutuhan memperoleh pendapatan, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, dan kebutuhan akan beradaan status sosial. Jika manusia melakukan kerja secara konsisten, maka secara perlahan dan pasti beragam jenis kebutuhan tersebut akan dapat dipenuhi, seperti yang diutarakan oleh Norwich 2027 bahwa aktivitas dalam kerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kehidupannya. Wah, jawabannya sangat bagus ya Kak. Baik-baik. Selanjutnya itu ada 4 faktor yang turut berperan nih dalam meningkatkan kepuasan dan mutu kerja. Nah, coba sebutkan dari 4 faktor tersebut Kak. Terima kasih. Saya akan menjawab 4 faktor tersebut. Oke. 1. Pekerjaan yang penuh tantangan. 2. Pekerjaan sistem penghargaan yang adil. 3. Kondisi yang sifatnya mendukung. 4. Sistem
4. Sikap rekan kerja. Oke, Wah. segitu saja 4-nya. Berarti empat ini juga sangat dibutuhkan ya Kak. Iya, Turut sangat- berperan nih dalam iya, penting ya. meningkatkan kepuasan dan mutu kerja. Karena pasti kita juga akan sikap dengan rekan kerja bagaimana gitu ya Kak. Baik, Iya. terima kasih. Sama-sama, Kak. Nah, kita nih sudah selesai nih Kak podcastnya. Podcastnya Iya. sangat membawa sangat bermanfaat ya untuk kita. Iya, betul. Kira-kira ada yang mau Kakak sampaikan lagi nggak? Tidak, sepertinya cukup tadi ya. Cukup. Baik, segitu saja podcast dari Sobat Ceria kita hari ini. Bye-bye semuanya. Bye-bye, dadah semuanya. Nah, gimana podcastnya? Seru tidak? Semoga podcast ini membawa manfaat ya bagi yang menonton. Saya Rafika Zaini pamit undur diri. Bye-bye Sobat Ceria.